UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. UJN TV. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'na bih wa bi ulumih fi darain fid dunya wal akhirah. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan atau membahas tentang udhiyah atau kurban. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan berhari raya serta Syawal sedang kita jalani, dan kita akan bertemu dengan ibadah yang mulia dan hari raya yang agung, yakni hari raya Idul Adha dan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak sehingga kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Pasal di dalam menjelaskan udhiyah atau nama lain dohiyatun. Ya. Ada udhiyatun, ada dohiyatun. Yakni sunnatun, hukumnya sunnah. Muakkadatun, yang muakkadah, yang ditegaskan atau dikuatkan. Apa itu al-udhiyah? Kalau bahasa kita korban ya. Korban apa kurban? Kurban ya. Kalau korban, ya, kalau korban begini, terpilih jadi panitia kurban enggak kepilih. Terus berkorban kagak, dapat daging kurban kagak. Namanya korban ini. Ya, berarti kurban. Ya. Yakni mayudba'u minan na'mi taqarruban ilallahi yaumal 'idi wa ayyamat asyri. Pengertian daripada kurban adalah mayudba'u minan na'am, binatang ternak yang disembelih. Yang jelas binatang ini dibatasin. Di antaranya onta. Kalau di kita nggak ada onta ya. Tapi alhamdulillah kalau orang haji atau umroh makan daging onta. Pernah Bapak Ibu makan daging onta? Belum ya? Ya. Belum. Kedua, sapi sama lembu atau lembu. Sama kagak sapi atau lembu? Sama ya, dia juga. Kalau di kita tuh ada kerbau. Terus kambing. Kambing ada yang disebut dengan kambing gibas, ada yang disebut dengan kambing Jawa. Jadi rupanya kambing Madura nggak berlaku untuk kurban Ustaz. Karena kambing Jawa ya. Kambing Medan nggak berlaku berarti ya. Baik, istilah aja itu. Mayudba'u minan na'am, yakni binatang ternak yang tadi disebutkan, ya. Dalam rangka apa? Yang disembelih taqarruban ilallah. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penting ini masalah niat. Kapan dilaksanakan? Yaumal 'idi, pada hari raya kurban, yakni hari raya Idul Adha. Wa yaumut tasyrik, dan hari tasyrik. Setelah hari Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, berarti tasyriknya
11, 12, dan 13. Berarti ibadah kurban berlaku hanya 4 hari. Pertama 10 Dzulhijjah disebut dengan hari raya kurban. Kedua hari tasyrik 11, 12, dan 13. Nah inilah kita ketahui, karena begini Bapak Ibu, ibadah itu ada ibadah yang terkait dengan waktu dan tempat. Ada ibadah yang terkait dengan tempat tapi tidak terkait dengan waktu. Ada ibadah yang tidak terkait dengan tempat tapi terkait dengan waktu. Ada pula ibadah yang tidak terkait dengan tempat juga tidak terkait dengan waktu. Contoh, ibadah yang terkait dengan tempat dan waktu, contohnya adalah ibadah haji. Tempatnya mesti di sono, di Mekah, di Madinah, ya ibadahnya. Ya, wukuf di padang Arafah. Jadi nggak boleh orang Islam, apalagi orang kita, mau kemana ibadah haji, di mana, di Parung, nggak bisa Pak. Ya, terkait dengan tempat. Pernah itu kan dulu kita dihebohkan Ahmadiyah Pak masalahnya, ibadah hajinya di Parung Pak. Betul, orang Depok deket lagi. Iya, mau kemana ibadah haji di Parung, Ahmadiyah ya, yang sudah dibubarkan. Nah, terkait dengan tempat, jadi nggak bisa kemana-mana. Yang kedua, waktunya mesti di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekarang haji kagak sah, tapi waktunya di bulan Dzulhijjah. Nah, ini ibadah terkait waktu dan tempat. Ada ibadah terkait dengan tempat tapi tidak terkait dengan waktu. Contoh umroh. Umroh kita mesti Mekah, Madinah. Nah, waktunya kapan? Sekarang juga boleh. Betul apa tidak? Ya. Ramadan boleh nggak? Makin banyak negara-negara tetangga, makin luar biasa, mengalami kemajuan yang sangat luar biasa di Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan, makin maju di sono orangnya. Di kita alhamdulillah makin maju sopnya ya. Nah, itu ibadah terkait tempat, cuman tidak terkait dengan waktu. Ada pula ibadah yang tidak terkait tempat juga, tapi terkait dengan waktu. Inilah sekarang yang kita bahas, ibadah kurban. Di sini di masjid ini boleh nggak kurban? Boleh. Terus umpama saya niat kurban, satu di sini, satu lagi di kampung saya, boleh nggak di kampung berkurban? Boleh. Kebetulan lagi tinggalnya orang Indonesia, lagi jalan-jalan misalnya, saya mau ibadah kurbannya umpama di tempat di mana saya jalan-jalan, boleh apa tidak? Boleh. Berarti ibadah tidak terkait dengan tempat, tapi waktunya terkait, yakni pada hari raya kurban 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, dan 13. Seumpama Bapak Ibu sekarang berkurban nih, sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Belum waktunya. Nah, ini ibadah terkait dengan waktu tapi tidak terkait dengan tempat.
Nah, terakhir, ibadah tidak terkait dengan waktu dan ibadah tidak terkait dengan tempat apa? Zikir. Zikir nggak terkait dengan tempat. Di masjid zikir, boleh apa tidak? Boleh. Di rumah zikir, boleh apa tidak? Di jalanan zikir, boleh apa tidak? Di mana wae. Waktunya kapan aja. Kapan aja. Nah, itulah. Jadi saya kembalikan Yaumal Idi wa ayyamat tasyrik. Hari raya Id 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Berarti ibadah kurban ibadah yang terikat dengan waktu tapi tidak terikat dengan tempat. Waktunya 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik 11, 12 dan 13. Inilah. Jadi waktunya ditentukan ya. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qauluhu ta'ala. Dasar dalil di mana ibadah kurban diperintahkan adalah firman Allah taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ini surah Al-Hajj ayat 36 ya. Surah Al-Hajj ayat 36. Ini ayat unik Pak Bapak Ibu, unik nih. Wal budna jamak daripada badan dan onta-onta. Ini lewat onta ini. Ja'alnaha, kami jadikan onta-onta ini nih, kata Allah, lakum, manfaat untuk kita. Apa manfaat yang bisa kita ambil? Min sya'airillah, menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Dengan kata lain, dengan onta atau binatang kurban dalam hal ini, dengan binatang tersebut kita bisa beribadah kepada Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat nih, kalau kita sholat berarti kan ibadah badaniyah, pakai badan kita, betul apa tidak? Ya. Puasa pakai badan kita, jelas. Yang lapar perut, yang haus tenggorokan kita yang ngerasain ya. Alhamdulillah sebulan kita setelah melakukan ibadah Ramadan. Nah, contoh lagi, pakai harta kita apa? Zakat, infak, sedekah. Termasuk diantaranya adalah dengan kurban ini ya. Sebab ibadah itu ada tujuannya juga Bapak Ibu. Kayak gini, as-sholatu lil ikhlas. Sholat itu tujuannya untuk ikhlas. Zakat tathiron, untuk mensucikan. Ada lagi, kalau yang berkaitan dengan harta, termasuk daripada udhiyah ini atau kurban ini, berkaitannya sebabnya lirizki, karena rezeki. Karena Allah memberikan rezeki, menjamin rezeki kepada hambanya, dengan sebab itulah maka seorang hamba dituntut melaksanakan ibadah. Yakni kalau kita punya duit, kita beli binatang kurban, berarti dengan binatang tersebut yang kita konsumsi, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min sya'airillah. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi pakai kambing aja bisa ibadah ya. Onta aja ibadah. Ya, nggak mesti pakai badan kita ya.
Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya firman Allah yang lain, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli, maka salatlah hai Muhammad, li rabbika, semata-mata tujuannya mencari ridho Tuhan, ikhlas karena Allah. Wanhar, selesai sholat dan berkurbanlah. Ada yang mengatakan ayat ini menceritakan antara sholat Idul Adha selesai dilakukan, dilanjutkan untuk pemotongan hewan kurban atau penyembelihan hewan kurban. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hukum daripada udhiyah atau dohiyah atau kurban adalah sunnah muakkadah. Ya, saya ngambil pendapat Imam Syafi'i aja Pak ya. Yakni kenapa? Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Baik, ini tabarukan lil hadis, sama-sama kita baca hadis tersebut. Bapak Ibu ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Ya, artinya umirtu, saya telah diperintahkan. Maksudnya yang diperintahkan adalah Rasulullah. Saya telah diperintahkan, maksudnya Rasulullah yang diperintahkan. Yang memerintahkan adalah Allah. Apa ya Allah telah memerintahkan Rasulullah? Rasulullah diperintahkan untuk apa? Bin nahri, yakni kurban. Wa huwa sunnatun lakum, dan kurban ini sunnah bagi kalian. Hadis ini ya, dikuatkan lagi di dalam hadis yang lain, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Kita baca hadis ini biar tabarukan, supaya keluar dari mulut kita kalam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaikum. Nah, hadis yang kedua ini memperkuat hadis yang pertama. Kalau hadis pertama, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun, aku telah diperintahkan berkurban dan kurban sunnah bagi kalian. Berarti kedudukan perintah Allah berkurban kepada Rasulullah dijelaskan hadis ini yang kedua. Kutiba alayyan nahru, telah diwajibkan atasku, bagi Rasulullah hukumnya adalah wajib. Tetapi walaysa biwajibin alaikum, dan tidak wajib atas kalian berkurban. Kalau tidak wajib berarti hukumnya adalah sunnah. Karena ini ibadah ibadah sosial, ibadah yang sungguh luar biasa ya. Maka muakkadah, yakni sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi orang yang memiliki kelebihan atau kelapangan harta di hari raya kurban dan hari tasyrik ya. Jadi hukumnya adalah sunnahnya muakkadah ya.
Cuman saya sampaikan, kalau kata Imam Malik, Bu, wajib. Kenapa wajib? Ya. Nah, disinilah ya ada perbedaan pendapat. Sebab masalah kurban adalah yakni ketika seseorang kelapangan harta, terus kelebihan harta pada hari raya kurban dan hari raya tasyrik, bagaimana? Ya, maka kata Imam Malik dikatakan karena ada hadis yang menyatakan man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqribana musallana. Dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Kata Imam barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki pada hari raya kurban dan hari raya tasyrik kemudian tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Di dalam hadis yang lain, maka mati pilih Yahudi atau Nasrani. Kira-kira kita kalau disuruh milih mati Yahudi atau Nasrani, pilihan kita yang mana? Bapak Ibu pilihnya yang Yahudi apa Nasrani? Dua-duanya pahit. Betul apa tidak? Dua-duanya tidak enak. Gitu. Gara-gara punya duit. Pas hari raya kurban atau hari tasyrik kagak berkurban. Maka paliyamut. Udah, ntar mati pilih Yahudi kah atau Nasrani? Nah, dua-duanya pilihannya nggak enak. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, nggak enak. Kita pengen mati husnul khotimah, itu kan jelas. Kalau Jumatan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jangan sekali-kali wafat kecuali sebagai seorang muslim atau orang yang berserah diri. Muslim. Tapi ada Ibu, orang namanya muslim. Ya, kemana-mana dipanggil muslim. Ya, lagi sholat muslim. Dia lagi nggak puasa muslim panggilan. Orang muslim ya. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata Imam Malik begitu. Bagi orang yang punya duit, lapangan rezeki wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Kata Imam Abu Hanifah, ya dilihat dulu apabila hartanya sudah mencapai batas nisab untuk dikeluarkan, maka wajib bagi orang tersebut. Punya duit, cuman tidak sampai batas nisab harta untuk dikeluarkan zakat, maka tidak wajib. Itulah pendapat para ulama dalam hal ini. Kita mazhab Syafi'i, maka tadi dikatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di dalam hadis yang lain, kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsika an sya'rihi wa azfarihi. Ya. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal atau bulan Zulhijjah, wa rada ya ahadukum ayyudhiya, dan seseorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban, masuk ke Dzulhijjah,
Kemudian datang hari raya kurban. Pengen berkurban, maka kata Rasul, falyumsik, maka jangan dipotong apa rambut bulunya, kan kalau rambut kita ya bulu-bulunya, dan wazfari, kuku-kukunya. Nah, artinya rambutnya, kukunya, dan anggota tubuhnya itu memiliki keutamaan. Ya, jadi ketika berkurban binatang itu udah kadang-kadang ya bulu aja ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti cari yang gondrong. Ya PT ya. Laku berarti nih. Laku di kurban yang gondrong. Sama saya juga. Iya, bulu jadi nilai. Ya. Makanya kadang-kadang nyari yang botak ya, botak laku enggak ada. Yang gondrong ya. Apa yang gemuk. Nah, cuma ada Ustaz gemuk sakit-sakitan. Wah. Baik, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kemudian ya. Idza arafta hadza fatadhiya sunnah 'alal kifayah. Ya. Dijelaskan kemudian adalah untuk satu keluarga, yakni sunnah 'alal kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Maksudnya apa? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda anil kulli haqqus sunnah. Apabila seseorang, satu keluarga nih, satu keluarga ya, perintahnya kan sunnah. Cuman bagi satu keluarga adalah sunnah alal kifayah. Maksudnya, satu keluarga ada 5 orang. Di antara 5 orang ini sudah ada menunaikan kurban. Nah, berarti yang lain gugur kesunahannya untuk berkurban dalam satu keluarga. Cuman, berarti gitu satu keluarga udah aku aja dah. Cuman kita lihat, kalau misalnya satu keluarga ada 5 orang punya duit semua, maka cari yang lebih, yang paling utama. Apa? Masing-masing orang berkurban. Nyari keutamaan. Ya, walaupun satu keluarga kan sunnah alal kifayah. Ya, kifayah itu kan begitu. Kayak fardu kifayah sholat jenazah. Apabila sekelompok orang telah mengurus jenazah, maka yang lain gugur. Artinya kita semua tidak mendapatkan dosa. Tapi satu kampung tidak mengurusi jenazah, berarti satu kampung berdosa. Kalau itu kan wajib kedudukannya, tapi kalau ini adalah sunnah. Ya, sunnah. Terus apabila satu keluarga ada yang mampu tidak berkurban, maka dalam mazhab Syafi'i maka makruh ya satu keluarga itu, karena ada yang mampu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mukhatabu bihal qurrul qadir. Nah, qadir disebut ini. Wal mukhatab, orang yang diperintahkan berkurban, ya, al-qurr yang pertama merdeka. Kalau sekarang kita semua udah merdeka, nggak ada budak ya. Yang selanjutnya al-qadir, orang yang mampu atau berkelapangan rezeki pada hari raya kurban dan hari tasyrik. Al-qadir ya. Berarti orang yang tidak mampu bagaimana? Diperintahkan apa tidak? Yang nggak mampu ya,
berarti yang mampu sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban. Yang tidak mampu berarti bukan berarti saya kan golongan duafa tidak mampu terus, tapi tidak ada usaha. Salah juga ya. Tetap ya nyelengin, nabungin lah ya, ikhtiar kita. Udah nabungin, pas begitu mau hari raya kurban, tiba-tiba anak perlu duit untuk sekolah. Kira-kira itu tabungan dibuat kurban atau biaya sekolah? Buat biaya kurban apa sekolah? Sekolah. Berarti hari itu biaya sekolah. Nggak ada duit. Kategori orang mampu atau orang tidak mampu? Ya udah, rasakan masing-masing. Ya, artinya gitu ya. Al-Qadir, orang yang mampu berkelapangan rezeki pada saat itu ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun dalam hari raya kurban mau mampu atau tidak mampu, tetap Pak, kita semua nyate. Itu aja lah ya. Yang kurban nyate, yang tidak kurbannya nyate. Tapi saya salut Pak sama ibadah kurban ini. Maaf ya, kalau zakat cuman 8 asnaf, bener apa kagak? Pembagiannya tuh 8 asnaf, nggak semuanya. Tapi kalau hari raya kurban ya, di dalam kitab fikih sunnah itu Said Sabiq mengatakan termasuk orang kafir pun boleh menerima daging kurban. Bukan cuma muslim loh ya, bukan cuma ketahuan orang Islam ya, namanya orang Islam ahli ibadah, oh dapat kurban. Tapi termasuk orang kafir pun ini boleh menerima daging kurban. Artinya berarti ibadah kurban bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh manusia. Jadi kan kalau orang kafir, maaf, kafir dalam tanda menurut kita berarti di luar orang Subhanallah. Mudah-mudahan ya Allah lapangkan kepada kita rezeki sehingga kita bisa berkurban. Amin. Ya Rabbal. Kalau besok mah kita mau berkurban, gak usah ambil pusing lah. Saya nggak punya duit, bagaimana nyari pahala untuk berkurban? Jadi panitia. Itu aja ya. Panitia nggak kepilih. Ya nggak kepilih. Bawa nih, nggak kepilih. Terus apa? Udah jadi penerima daging kurban. Itu aja. Jangan recet udah. Betul betul ya? Iya. Nah, jangan sampai yang ketiga nih, korban kagak, terus kepilih panitia kagak, terus nerima daging kurban kagak, berarti yang keempat korban perasa. Ya. Rupanya begini ceritanya, panitia kurban udah keliling, lewatin rumahnya, diketok, assalamualaikum. Padahal kita cuma ke warung sebentar. Wah, kagak ada orangnya, mungkin pulang kampung, dilewatin. Begitu doang maksudnya. Ya. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wala yajuzu 'anil mayyiti 'alal ashah illa ayyusabiha. Nah, na'am tajuzun niyabah anhu fima ayyanahu binada qabla mauti. Wallahu a'lam. Nah, ibadah kurban atau berkurban nih tidak boleh atas nama orang yang sudah meninggal, maksudnya nggak boleh. Bawa nih umpama
mau bawa kambing atau sapi, bawa sapi. Nah, itu biasanya kan kita kurban nih, bawa kambing atau bawa sapi. Biasanya kalau bawa sapi, saya ibu beli nih di kandang sapi nih, taruhlah di Merdeka. Itu biasanya sapi dianterin apa bapak ibu bawa sapi sama naikin sapi dari Merdeka kemarin. Dianterin biasanya ya. Jarang kayaknya, udah beli sapi, udah saya naikin sapinya, bawa kali Pak. Kayak jarang ya, nggak ada kali. Nah, datang Pak DKM, Pak Panitia Kurban. Ya Pak, ada apa? Saya mau berkurban atas nama almarhum bapak saya atau ibu saya. Nah, yang demikian berkurban atas nama orang meninggal tidak boleh. Kenapa? Karena yang disyariatkan, yang diperintah orang yang hidup, bukan orang yang meninggal. Sholat yang diperintahin yang hidup apa yang meninggal? Yang hidup, yang meninggal mah disolatin, betul apa tidak? Orang meninggal Bapak Ibu, jangankan suruh sholat, itu jenazah, kita lagi sholatin jenazah, jangankan dia suruh sholat, suruh batuk kayak nggak bisa. Bayangin kita lagi sholat jenazah, Allahu Akbar, mayit batuk, kabur. Apalagi suruh kurban, ya. Nah, jadi bagaimana? Dibolehkan, yakni Pak DKM, ya, saya berkurban atas nama saya, berarti yang masih hidup, atau atas nama istri saya, berarti istrinya masih, atas nama istri saya, istrinya 2, atau atas nama istri saya, berarti istrinya 3, ya kan? Ya istri ceritanya orang mampu, ya. Nah, atau atas nama mertua saya, tapi masih hidup, ya. Nah, kok atas nama anak saya yang masih hidup, yang diniatkan pahalanya untuk orang tua saya yang udah almarhum, terus guru-guru saya yang udah almarhum, mertua saya yang udah almarhum, mertua saya yang udah almarhum, mertuanya 2, berarti istrinya 2, gitu. Nah, jadi yang untuk apa? Boleh niat pahalanya untuk orang meninggal dunia. Cuman bukan atas nama ya almarhum. Jelas apa tidak? Ya, ini. Terus, namun dalam hal ini dibolehkan atas nama almarhum apabila 2 hal. Pertama karena nazar, yang kedua karena wasiat. Pertama karena nazar, yang kedua karena wasiat. Contoh misalnya ini, ya, misalnya ini sewaktu masih hidup, ya Allah, apabila tanah dan rumah saya laku, maka ntar sebagian rezeki saya akan belikan binatang kurban, saya belikan onta untuk Masjid Al-Hikmah, onta atau sapi lah, sapi limosin untuk Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan ya ada yang begitu ya. Ya. Nah, akhirnya ikhtiar usaha syariat dia pasang pelang. Rumah dan tanah ini dijual tanpa perantara, baik bangsa manusia, jin, malaikat, setan, dedemit, nggak boleh nyaloin. Hubungi langsung, pelit banget nih orangnya. Nah, singkat cerita, ya tanahnya ini dan rumah dijual 2 miliar. Akhirnya ditelepon ada orang kaya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau jual rumah dan tanah, betul Pak? Berapa mau dilepas? 2 miliar. Saya tawar, boleh nggak? Boleh dikurang sedikit Pak. Bagaimana kalau saya tawar 2 miliar setengah? Dijual apa kagak? Dijual apa kagak? Iya, nggak dijual mah goblok ya. Orang harganya 2 miliar, tawar 2 miliar setengah. Ya, singkat cerita. Nah, nazar. Terus setelah itu, ya, akhirnya dibayar cash. Orang kaya Pak, bayar cash. Terus ngelihat duit, mata melotot, mulut mangap, nggak balik lagi. Dibawa ke sentra medika, di rongsen, wah mati katanya, kaget jantungan. Di rongsen, tahu-tahu di dalam rongsengan ada duit cepean. Berarti ini mati jantungan, ngelihat duit, kaget banyak. Singkat cerita lah, selesai dah tuh, wafat lah ya, dengan sebab pokoknya takdir lah. Rupanya ini anak tahu, ini emak saya dulu pernah nazar sebelum meninggal bahwa kalau tanah rumah laku, sebagian hartanya akan dibelikan binatang kurban dan dikorbankan. Akhirnya anak itu, ya emaknya udah meninggal, beli binatang kurban, datang ke masjid, ke panitia kurban Al-Hikmah. Pak panitia, saya berkurban atas nama almarhumah emak saya, Fulanah binti Fulan, dalam rangka menunaikan nazar beliau. Nah, nazar hukumnya wajib. Berarti kalau nazar boleh atas nama yang telah meninggal dunia. Nazar. Yang kedua, masalah wasiat. Masalah wasiat ya. Nah, contoh misalnya nih, ini orang tua napasnya udah Senin Kemis Pak. Ya, kita Senin napas, Kemis keluar. Oh, udah isok ya. Nah, singkat cerita, ya, akhirnya dia berwasiat, nulis surat. Ya, pokoknya atau dia ngomong ke anaknya, ini saya punya duit. Kalau orang tua dulu mah naruh duit biasanya kalau nggak dibawa bantal atau di gerobogan, betul atau tidak? Orang tua dulu, nih di gerobogan ada duit nih 100 juta, umpama. Ntar kalau gue mati, sebagian harta beliin binatang kurban, terus kasih ke masjid Al-Hikmah. Ya, rupanya dia berwasiat baik lewat lisan langsung ataupun tulisan. Ya. Rupanya tidak lama ya, meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Lagi malam takbiran Idul Adha. Lagi senang-senang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keselak makan kacang, mati rupanya. Ya, singkatnya matilah. Nah, karena dia berwasiat, anaknya melaksanakan wasiat emaknya atau bapaknya. Bapaknya itu kurban, saya berkurban atas nama almarhum bapak saya atau almarhumah emak saya dalam rangka menunaikan wasiat. Itu boleh bagi orang atas nama yang telah meninggal dunia. Cuman kalau cuma sekedar sunnah, wasiat kagak, nazar kagak. Kayak kita nih, ada kelapangan harta, berarti tidak boleh atas nama yang telah meninggal dunia. Ya, cuman dibolehkan apabila pahalanya untuk almarhumah, almarhum dan lain sebagainya. Ya, tujuan niat pahalanya. Nah, disitulah ya perintah daripada kurban. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan karena memang waktu ya. Ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau kalau tidak ada ya kita akhiri ya. Barangkali.
Ada Pak, silakan.